Jurus menghancurkan mental block dengan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan bagaimanakah caranya menghancurkan mental block. Sebenarnya menghancurkan mental block itu banyak cara. Kalau misalnya dibuat cara, maka akan ada ratusan bahkan ribuan terkait dengan kreativitas masing-masing. Nah, kali ini saya ingin bahas terkait dengan cara menghancurkan mental block ya. Bagi Anda yang belum tahu mental block, jadi mental block itu adalah sebuah kondisi mental yang selama ini menghambat kemajuan Anda. Kalau saat ini Anda merasa hidup Anda susah, hidup Anda terpuruk, hidup Anda tidak maju-maju, bisa saja ada mental block yang menghambat diri Anda untuk maju. Kalau saat ini Anda ingin punya pasangan tapi belum juga dapat jodoh, terus-terusan gagal lagi ketika dapat jodoh, maka bisa saja ada mental block yang menghambat itu semua terjadi. Nah, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan cara menghancurkan mental block yang kita gunakan atau kita manfaatkan menggunakan lafal Asmaul Husna ya. Bagi Anda seorang muslim tentu tidak asing lagi yang namanya Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik yang jumlahnya nama-nama Allah, nama-nama Tuhan ya, nama-nama selain Allah, dan ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam terapi, termasuk juga menghancurkan mental block ini. Jumlahnya ada 99. Kalau Anda telisik lebih dalam lagi, setiap Asmaul Husna itu kan ada artinya. Nah, artinya inilah yang bisa kita manfaatkan. Mungkin saat Anda mengucapkan sebuah afirmasi, aku kaya, aku berlimpah, aku penuh dengan kasih sayang dan sebagainya, bisa saja itu mental. Gara-gara apa? Anda langsung mengucapkan ke diri Anda ya, dan itu tidak masuk ke critical area sehingga tidak bisa menembus pikiran bawah sadar Anda, dan itu percuma. Maka dari itu kenapa ada orang yang mengucapkan afirmasi tidak berhasil, ya gara-gara mental apa yang diafirmasikan itu. Kalau semakin diafirmasikan itu akan semakin mental dan semakin menderita, mengucapkannya itu semakin gak nyaman. Nah, salah satu solusinya agar afirmasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu bisa pakai Asmaul Husna ini juga ya. Menghancurkan mental block sekaligus untuk berafirmasi bisa pakai Asmaul Husna ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda tentukan dulu apa tujuan Anda. Kalau misalnya Anda ingin hidup berlimpah dan berkelimpahan, maka Anda bisa menggunakan salah satu atau dua ya, atau beberapa lafal Asmaul Husna yang artinya tentang kekayaan, keberlimpahan. Ya, misalnya ya Ghaniyu ya Mughni. Nah, ini kan artinya ya Allah ya yang maha kaya dan maha mengkayakan. Tentu saja kita tahu dan kita paham betul bahwa Tuhan itu maha segalanya. Ketika kita mengucapkan Allah itu maha kaya, Allah itu maha mengkayakan, maka itu tidak akan ada akan ada kritik, tidak akan mental kalau kita ucapkan, karena memang betul Allah itu maha kaya dan mengkayakan. Nah, ketika kita mengucapkan Allah maha kaya dan mengkayakan, otomatis ada satu hukum alam semesta yang lain lagi yang berfungsi, yang bekerja di sini. Apa itu? Hukum gaung atau gema. Ketika kita mengucapkan hukum mengucapkan ya Allah, ya Ghani, ya Mughni ya, maka itu akan kembali pada kita. Contohnya gini nih, Anda saat di bukit atau di pegunungan Anda teriak, ai, itu kan mantul ke kita ya, itu kan menggaung ya, dan itu kembali suaranya kita dengarkan. Sama ketika kita ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni misal ya. Nah, itu Allah yang maha kaya dan mengkayakan, Allah yang maha kaya dan mengkayakan, otomatis itu kita akan merasakan, oh Allah maha mengkayakan, artinya Allah mampu memberikan aku kekayaan. Nah, gitu loh maksudnya. Ketika Anda mengucapkan itu berkali-kali terus-menerus ya,
Dengan catatan Anda resapi, Anda hayati, ya, dan Anda benar-benar menikmati apa yang Anda lafalkan itu. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Allah yang Maha Kaya dan mengkayakan. Anda bisa tambahkan, wahai Zat yang bisa dan mampu mengkayakan aku. Ya kan? Nah, jadi itu adalah salah satu contoh. Kalau misalnya Anda terkait dengan apa ya? Anda merasa tidak diterima oleh banyak orang, Anda kekurangan kasih sayang misalnya, Anda bisa mengucapkan lafal ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi silahkan Anda kalau misal ada persoalan apapun maka bisa pakai jurus ini, memanfaatkan lafal Asmaul Husna ini untuk menghancurkan mental block Anda atau untuk apa ya, ingin hajat Anda terkabul. Tentukan dulu lafal apa dan artinya seperti apa, dan itu bisa Anda wiridkan. Nah, bagi Anda yang suka baca wirid, Anda yang suka berzikir atau baca amalan, bisa mempraktekkan ini. Namun dengan catatan ya sahabat, catatannya adalah bukan berarti ketika saya mengucapkan ini lalu saya dalam waktu dekat atau dalam waktu tertentu nanti bisa terkabul hajatnya. Tidak. Jangan melekat. Lagi-lagi lepaskan kemelekatan Anda. Semakin Anda terlalu berharap hasilnya, itu akan semakin jauh. Maka dari itu, nikmati saja prosesnya. Nikmati bacaan yang Anda ucapkan dan resapi maknanya. Kalau perlu, Anda di dalam hati tambahkan kata-kata yang bisa mensugesti diri Anda. Ya, misal tadi ya, ya Rahman ya Rahim misal ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Anda bisa tambahkan di dalam hati nih, Engkau memberikan aku kasih sayang dan aku adalah manusia yang penuh cinta kasih, yang mengasihi semua orang sehingga orang-orang pun juga mengasihi aku. Bisa begitu ya. Jadi sekali lagi silahkan Anda bisa memanfaatkan Asmaul Husna ini ya. Sebenarnya ini untuk yang muslim, namun bagi Anda yang non muslim pun boleh. Anda tidak harus mengucapkan lafalnya, tapi Anda bisa mengucapkan arti dari Asmaul Husna itu, tidak masalah. Karena saya rasa ini sifatnya general ya, karena Tuhan itu kan maha segalanya. Ketika maha segalanya, maka apapun ya yang kita butuhkan itu sudah ada kok di dalam lafal-lafal Asmaul Husna. Berbagai macam persoalan apapun, ketika kita mengamalkan Asmaul Husna itu atau memanfaatkan salah satu lafal Asmaul Husna sesuai dengan tujuan kita, insya Allah itu akan bisa menjadi sebuah solusi dalam persoalan hidup Anda. Oke sahabat, saya rasa itu. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.